Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai kuliah daring kali ini dengan video tutorial, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Ismail Jamil. Pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk mengampu mata kuliah perekonomian Indonesia. Pada video tutorial yang saya buat ini adalah video tutorial perekonomian Indonesia pertemuan ketiga yang membahas materi pembangunan ekonomi dan transformasi struktural. Marilah kita bahas pertemuan kita hari ini sebagai berikut. Yang pertama kita akan bahas mengenai masalah definisi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, nanti kita akan bahas mengenai masalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, kita akan bahas mengenai masalah dampak dan pembangunan ekonomi. Yang keempat, itu adalah analisa kebijakan transformasi struktural. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kita bahas pertumbuhan pangsa ekspor manufaktur di Indonesia. Mari kita lihat bahasan yang pertama. Masalah definisi. Definisi pembangunan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses. Ini adalah proses, berarti adalah tahapan demi tahapan. Suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk. Dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Itu per definisi. Jadi kita lihat nanti pembangunan ekonomi itu adalah suatu proses kenaikan pendapatan total atau dengan pendapatan per kapita dan disertai dengan perhitungan adanya pertambahan penduduk. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Dapat pula dikatakan bahwa pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan begitu pula sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terjadi peningkatan produk nasional bruto atau kita sebut dengan GNP. Pertumbuhan peningkatan ini harus real di suatu negara. Ya, negara itu ada batasan wilayah. Jadi adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Apabila tidak ada pertumbuhan secara real, maka tidak dapat dikatakan adanya suatu pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari ekonomi ada beberapa hal. Di antaranya saya hanya mengambil 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah faktor sumber daya manusia. Ini adalah faktor yang sangat esensial, sangat penting ya dalam proses pembangunan. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek perekonomian, sebagai subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan. Jadi yang pertama adalah faktor SDM-nya. Yang kedua itu adalah faktor sumber daya alam. Kalau pertama adalah faktor SDM, sekarang adalah yang kedua faktor sumber daya alam. Sumber daya alam dalam pertumbuhan ekonomi memang dibutuhkan, seperti contohnya adalah kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan laut, dan seterusnya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi apabila tidak didukung dengan kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Jadi di sini letakkan esensinya adalah sumber daya manusia harus mempunyai kompetensi atau keahlian di masing-masing bidangnya. Sedangkan faktor ketiga adalah faktor ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita sebut dengan IPTEK.
Pengembangan iptek ini mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja secara modern oleh mesin-mesin yang canggih yang berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas, dan kuantitas. Pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan faktor keempat adalah faktor budaya. Budaya adalah faktor yang dapat mendorong pembangunan, di antaranya sikap kerja, dan kerja terus, etos kerja, merupakan kerja yang cerdas, jujur, ulet, dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan, di antara sikap dari budaya ini adalah egois, boros, KKN, korupsi, dan seterusnya. Dan faktor yang terakhir adalah sumber daya modal. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola sumber daya alam dan meningkatkan kualitas iptek. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi, karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Itulah kelima daripada dampak positif dari pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita lihat dampak positif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan hidup, yaitu antara lain terbukanya lapangan kerja. Dengan adanya pertumbuhan akan menambah lapangan kerja. Dengan lapangan kerja akan mengurangi pengangguran. Selanjutnya, dengan adanya lapangan kerja maka dapat meningkatkan taraf hidup. Jadi pendapatan per kapita, pendapatan perorangan, pendapatan secara regional akan tetap meningkat. Yang ketiga, termanfaatkannya sumber daya alam potensial. Yang keempat, peningkatan kesediaan barang-barang pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Yang kelima, peningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Yang keenam, tercapainya pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja. Dan yang terakhir adalah penyediaan kebutuhan sesuai tuntutan zaman. Itulah dampak positif pertumbuhan ekonomi secara lingkungan hidup. Sedangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan hidup itu antara lain pemanfaatan sumber daya alam yang kurang bertanggung jawab. Acap kali manusia ini lupa, mengakibatkan kerusakan lingkungan di sana sini, mengakibatkan pencemaran, dan begitu pula kerusakan yang tempat lain-lain sebagainya. Yang kedua, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan hidup jika proses produksi tidak dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi ini AMDAL harus tetap diperhatikan. Yang ketiga, terjadi kerusakan fisik lingkungan hidup. Yang keempat, peningkatan urbanisasi. Yang kelima terakhir, penurunan kesehatan masyarakat. Mari kita sekarang melihat pembangunan ekonomi setelah kelihatan mengenai masalah pertumbuhan. Apa sih pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi itu adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam waktu jangka panjang, bukan jangka pendek atau jangka menengah, tetapi dalam jangka panjang. Ada 3 elemen yang penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Yang pertama, pembangunan yang kita lihat tadi sebagai suatu proses. Kalau kita lihat sebagai suatu proses, jadi ini merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Adapun elemen yang kedua adalah pembangunan suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita, yaitu tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita. Pemerintah dalam hal ini dan semua elemen yang terdapat di dalam suatu negara harus berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan apabila kita ingin meningkatkan pendapatan per kapita.
Sedangkan faktor ketiga adalah peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam waktu panjang, bukan jangka pendek yang seperti tadi saya sudah sampaikan. Jadi suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dalam jangka panjang cenderung naik, meningkat. Artinya negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun. Bagaimana dampak negatif dan dampak positif dari pembangunan ekonomi? Kita lihat ya. Dampak positif dari pembangunan ekonomi ada beberapa hal yang coba saya angkat. Yang pertama, pelaksanakan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan ekonomi. Terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian akan mengurangi pengangguran. Dampak positif juga akan memperbaiki tingkat pendapatan nasional. Jadi kalau lapangan kerja ada, masyarakat mempunyai pekerjaan, dari pekerjaan itu masyarakat menerima gaji, berarti mempunyai pendapatan secara perorangan sekaligus menjadi pendapatan nasional. Yang keempat, perubahan struktur perekonomian dari struktur yang tadinya struktur agraris menjadi struktur ekonomi industri. Sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis. Tentunya kalau kita sudah masuk ke sektor ekonomi industri, ekonomi akan dilaksanakan semakin banyak variasinya dan semakin berkembang. Dan yang terakhir, menuntut peningkatan kualitas SDM, dalam hal ini IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, akan berkembang dengan pesat. Kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Sedangkan dampak negatif dari pembangunan ekonomi adalah adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana. Kalau ada pembangunan ekonomi yang tidak terencana, pasti akan mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, dampak negatifnya itu adalah industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Akan terus lahan pertanian itu akan terkikis karena dia tadi dari sistem agraris masuk ke sistem industri atau industrialisasi. Yang ketiga, dampak negatif dari pembangunan ekonomi adalah punahnya kehidupan alam, baik habitat hewani dan hayati. Dan terakhir, yang keempat adalah terganggunya ekosistem. Demikian mengenai masalah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang kita bahas dari sisi dampak positif dan negatifnya. Mari kita lihat transformasi struktural perekonomian Indonesia. Kita lihat definisinya. Apa definisi transformasi struktural? Definisi transformasi struktural didefinisikan sebagai perubahan struktur ekonomi dari sektor tradisional yang memiliki produktivitas rendah menuju sektor ekonomi dengan produktivitas yang tinggi. Itulah transformasi struktural. Adapun transformasi struktural perekonomian Indonesia akan kita bahas. Yang pertama adalah perubahan struktur ekonomi. Mari kita lihat. Suatu proses pembangunan ekonomi yang cukup lama dan telah menghasilkan suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, biasanya disusul dengan suatu perubahan. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi terjadi akibat perubahan sejumlah sektor. Biasanya kita menghitung dari sisi permintaan dan penawaran. Kita lihat permintaan secara menyeluruh atau disebut dengan permintaan agregat, dan jika kita lihat dari sisi penawaran menyeluruh atau penawaran agregat, dan bisa juga dilihat dari kedua sisi, baik permintaan maupun penawaran secara bersama-sama. Mari kita lihat dari sisi permintaan agregat. Dari sisi permintaan agregat, faktor yang sangat dominan adalah peningkatan tingkat pendapatan masyarakat rata-rata, yang perubahannya mengakibatkan perubahan dalam selera dan komposisi barang-barang yang dikonsumsi. Hal ini menggairahkan pertumbuhan industri baru. Itu sudah biasa apabila seseorang mempunyai pendapatan yang terus meningkat, biasanya ada perubahan dalam masalah sektor konsumsi.
semakin meningkat, semakin berubah karena adanya perubahan pendapatan perorangan. Yang kedua, kita lihat dari sisi penawaran agregat. Faktor utamanya adalah perubahan teknologi dan penemuan bahan baku atau material baru untuk berproduksi. Yang semua ini memungkinkan untuk membuat barang-barang baru dan akibat realokasi dana investasi serta resources utama lainnya dari suatu sektor ke sektor yang lainnya. Relokasi ini disebabkan oleh kebijakan, terutama pertumbuhan output di sektor-sektor tertentu, misalnya ini adalah sektor industri. Yang kedua, kita lihat adalah profil perekonomian Indonesia akhir sampai dengan pembangunan 5 tahun atau pelita kelima pada zaman Orde Baru. Profil ekonomi memberikan gambaran luar atau pola garis bentuknya yang kontur. Kontur itu adalah kita lihat seperti bentuk di atas tanah itu kontur adanya naik dan turun. Sedangkan struktur ekonomi menggambarkan kegiatan dalamnya itu seperti anatomi ya. Jadi lihat satu persatu, mulai dari kepala, dari badan, dari tangan dan seterusnya. Kalau dilihat anatomi manusia ya. Jadi nanti kita akan lihat bagiannya secara otonomi suatu perekonomian itu seperti apa. Profil perekonomian Indonesia menjelang akhir pelita kelima ditujukan oleh 4 segi yang saling kait-mengkait dalam perkembangan keadaan pada saat pelita kelima. Kita lihat 4 segi itu, yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, kedua lapangan kerja produktif, yang ketiga itu adalah neraca perdagangan dan pembayaran luar negeri, yang keempat adalah perkembangan harga dalam negeri yang kita lihat dengan adanya inflasi. 4 segi permasalahan itu sekaligus dijadikan serangkaian tolak ukur dalam penilaian perekonomian dalam perjalanan waktu. Jadi kita lihat seperti itu, kita lihat perkembangannya dulu dari mulai pelita pertama, kedua, ketiga, sampai kelima. Setiap rencana pembangunan itu, setiap itu jangka waktunya 5 tahun. Berarti dari pelita pertama sampai dengan pelita kelima, jangka waktunya selama 25 tahun. Mari kita lihat 25 tahun itu kita tinjau dari sudut pandang tentang pembangunan ekonomi sebagai proses transisi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh transformasi multidimensional dan menyangkut perubahan pada struktur ekonomi. Ditinjau dari beberapa pokok dalam perubahan struktur selama 5 tahun atau pelita. Pertama kita lihat adalah proses akumulasi sumber daya produksi. Jadi kita lihat proses akumulasinya seperti apa. Yang pertama kita lihat ini adalah sumber daya produksi. Ya, kita sebut aset-aset produksi atau faktor-faktor produksi. Seperti apa sih faktor produksi? Tanah, tenaga kerja, kapital produksi atau modal atau output. Ini semuanya adalah faktor produksi yang diperlukan untuk peningkatan atau penambahan faktor produksi input. Yang kedua, akumulasi menyangkut proses pembinaan sumber daya produksi untuk meningkatkan kemampuan berproduksi secara kontinu, secara terus-menerus selama masa pembangunan pelita pertama sampai pelita pertama dan sampai kelima selama 25 tahun. Telah terjadi akumulasi sumber daya produksi dalam jumlah yang besar dan sangat berarti. Bagaimana indikatornya? Kita lihat indikator adanya akumulasi sumber daya produksi tersebut. Yang pertama indikatornya adalah adanya produk domestik bruto atau GDP secara real. Dia meningkat 4 kali lipat dari mulai pelita 1 sampai ke pelita kelima. Jadi ada peningkatan 4 kali lipat. Tingkat hidup rata-rata manusia itu atau GDP per kapita meningkat 2,5 kali lipat. Jadi kalau kita 2,5 kali pertambahannya selama 25 tahun. Yang kedua, keberhasilan penyediaan pangan pelita pertama sampai dengan kita lihat pertama itu pelita pertama itu swasembada pangan, tidak ada mengekspor. Dan sedangkan pada akhir itu sudah mencapai akhir pelita ketiga, penanaman dan seterusnya mencapai swasembada beras. Yang ketiga, keberhasilan melaksanakan program keluarga berencana, dulu disebut dengan KB, dari pelita pertama sampai dengan pelita kelima selama 25 tahun.
tingkat pertambahan penduduk dapat ditekan, turun dari 2,5% menjadi 1,7%. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren meningkat. Karena apa? Tadi jumlah penduduk ditekan, ya, produksi ditingkatkan, maka pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren meningkat meskipun lajunya mengalami siklus naik turun. Secara rata-rata diperkirakan masih di atas 6,8% satu tahun. Ini sudah bagus sekali, ya. Investasi rata-rata per tahun meningkat. Dalam pelita 1 rata-rata 15%. Tapi kita lihat sampai pelita kelima, ya, rata-rata investasi per tahunnya itu sampai pelita kelima itu mencapai dengan 33%. Hampir kurang lebih naik 20%. Selanjutnya kita lihat kelemahan. Kelemahan kalau tadi sudah kita lihat masalah kelebihannya atau kekuatannya, sekarang lihat kelemahan dari proses akumulasi sumber daya produksi. Yang pertama, pelaksanakan investasi modal kurang efisien dan efektif. Di sini terjadi saving investasi gap. Jadi ada gap antara investasi dan tabungan. Besarnya investasi tidak diimbangi oleh tabungan nasional yang memadai. Jadi tingkat investasi melampaui tingkat tabungan nasional. Selama pelita 5 tingkat investasi 33,4%, sedangkan tabungan nasional hanya mencapai 29,9% dari pendapatan nasional. Jadi masih ada selisih kurang lebih 4, sekian persen. Dan yang terakhir, adanya perbedaan laju pertumbuhan sektor pertanian dan laju pertumbuhan sektor industri. Secara menyeluruh, ya kita lihat secara menyeluruh, laju pertumbuhan ekonomi selama pelita 5 mencapai 6,8% per tahun, di mana laju pertumbuhan pertanian hanya 2,7% per tahun. Sedangkan sektor industri mencapai 11% per tahun. Jadi ada gap juga di antara pertanian, karena ada industrialisasi, makalah pertanian semakin sempit, industrialisasi sektor semakin luas, ya pencapaian ini pastinya tidak akan berimbang. Selanjutnya kita lihat proses alokasi sumber daya produksi. Sumber daya produksi, khususnya investasi, sangat penting bagi pembangunan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Alokasi sumber daya produksi dalam proses pembangunan menyangkut pola penggunaan sumber daya produksi antara sektor. Yang kita lihat antara daerah dengan lingkungan kota, antara daerah dengan pedesaan. Selama pembangunan jangka panjang tahap pertama, terjadi perubahan struktural di bidang produksi, perdagangan, namun mengenai masalah kesempatan kerja masih tetap statis. Proses alokasi sumber daya produksi ini kita lanjutkan adalah mengenai masalah struktur produksi. Yang kita lihat di pelita pertama, sektor pertanian menyumbang 44%, sektor industri 9%, sedangkan pada akhir pelita kelima, sektor pertanian menyumbang 19%, industri sudah 20%. Dari sudut pandang industri, Indonesia memasuki kategori negara semi industri. Ini terjadi pada saat Orde Baru. Selanjutnya struktur perdagangan, dilihat dari jenis komoditi, sumbangannya terhadap nilai ekspor. Pelita pertama menyumbangkan 75%. Sumbangan sektor di luar migas, ya, itu hanya 25%. Pada pelita kelima, perubahan terjadi, ya, terjadi perubahan perimbangan. Tadinya sumber daya migas itu hanya mencapai 75%, sekarang menurun menjadi 34%, sedangkan sektor non migas menaik dari 25% menjadi 65%, 60%. Terjadi proses diversifikasi di bidang produksi dan perdagangan. Akhir pelita kelima, sektor non migas hanya 66%, sedangkan produk pertanian 15% dan 4% adalah hasil pertambangan. Perkembangan kesempatan kerja selama 25 tahun, struktur dan sifat kesempatan kerja masih tetap statis. Yang terakhir adalah analisa kebijakan transformasi struktural. Perdagangan penyesuaian dari program-program penyesuaian ekonomi struktural dan reformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak anjloknya harga minyak di pasar dunia pada tahun 1980-an mencakup 4 kategori besar. Yang pertama itu adalah pengaturan nilai tukar rupiah,
yang kedua adalah kebijakan fiskal, yang ketiga adalah kebijakan moneter dan keuangan, yang keempat adalah kebijakan perdagangan dan deregulasi. Mari kita lihat kebijakan mengenai masalah nilai tukar rupiah. Tahun 86-87 pemerintah tetap menganut sistem devisa bebas yang diperlukan guna mendorong kegiatan investasi. Yang diperlukan guna mendorong kegiatan investasi ini produksi dalam negeri dan ekspor. Selain itu, dengan pengelolaan nilai tukar yang mengambang terkendali, pemerintah tetap berusaha agar perkembangan nilai tukar rupiah selalu mencerminkan perkembangan yang realistis untuk mempertahankan daya saing barang ekspor serta memelihara kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Yang kedua, mengingat penerimaan devisa hasil ekspor yang semakin menurun sebagai akibat merosotnya harga minyak bumi pada tahun 1986 dan untuk mengurangi tekanan terhadap nilai pembayaran, pemerintah pada tanggal 12 September 86 melakukan mendevaluasi mata uang rupiah terhadap dolar sebesar 31%. Tindakan tersebut di samping untuk meningkatkan daya saing ekspor non migas dan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih menarik. Selanjutnya ada kebijakan fiskal keuangan negara. Ya, pemerintah dalam meningkatkan hal ini memperbarui beberapa undang-undang mengenai masalah perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang pajak penghasilan. Ada juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa. Tahun 83-84 penerimaan pajak langsung naik menjadi 15,9%. Pajak pendapatan naik 38,1%. Pajak persewaan naik 12,3% dan pajak yang lain-lainnya naik sampai 30,2%. Itu adalah pajak langsung. Sedangkan pajak tidak langsung seperti biaya masuk, pajak penjualan impor, pajak ekspor, dan pajak yang tidak langsung lain-lainnya juga mengalami kenaikan. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk penghematan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan berupa pengurangan subsidi, baik untuk pupuk, subsidi untuk pangan, serta menjauhkan kembali proyek-proyek besar pemerintah, semuanya itu ditunda dulu atau di reschedule. Yang terakhir adalah kebijakan keuangan di bidang moneter. Pemerintah mengambil serangkaian kebijakan yang mendasar yang dikenal kebijakan moneter 1 Juni 1983. Kebijakan ini dimaksud untuk meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi perkembangan dan lebih sehat di masa mendatang. Ya, kebijakan perdagangan dan deregulasi sektor real dan moneter di bidang kebijaksanaan perdagangan, ada kebijaksanaan deregulasi sektor real dan moneter, dan ada juga kebijakan pajak lainnya untuk tetap mempertahankan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.